Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Wah, luar biasa ya tiap hari ini bersih. Yang hari lain, contoh ya hari ini kalau tiketnya bersih banget. Iya, Bu. Oke. Nah, sebelum kita belajar, Ibu ingin tahu nih siapa sih dari kalian yang nggak masuk. Ibu absen dulu ya. Afiatun Nisa hadir. Kok lesu banget? Gimana? Belum sarapan? Sarapan, belum makan? Ada yang tahu nggak ini yang digambar apa tuh? Kimchi bukan? Apa? Kimchi bukan? Wah, kenal kimchi. Merah-merah kayak kimchi. Suka drakor ya? Iya. Bukan, ini bukan kimchi, ini temennya kimchi, tapi kimchi versi Indonesia nih. Ada yang tahu? Asinan. Asinan. Oke, good. Pintar sekali Pak. Asinan. Ini contoh asinan Bogor yang Ibu bawa. Wih. Ada yang Belum. mau nyoba? Siapa? Mau. Volunteer satu nyoba. Saya, Bu. Satu, oke sini. Ayo, Mbak Yunita juga mau. Ayo. Sudah? Di mana rasanya? Ada rasa apa aja? Pedas. Pedas, Asin, Bu. asin, apalagi Manis. manis. Tadi makannya buah apa? Panas. Buah nanas. Rasa asli nanas itu kayak apa sih? Asam. Manis kalau yang udah matang. Tapi boleh. Oke, makasih. Tapi tadi teman kita Mbak Asia itu mengungkapkan bahwa rasa dari nanasnya tadi ada asinnya, ada pedesnya. Kira-kira kenapa ya? Ada cabenya, ada garamnya, garamnya apa? Ada cuka. Oke, good. Garamnya kenapa? Cabenya kenapa? Kok bisa buahnya ikut rasanya jadi asin, jadi pedas? Masuk. Kenapa masuk? Gimana sih masuknya? Ada yang tahu? Oke, kalau belum tahu, nah ini dia yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang mekanisme transport membran dan penerapannya dalam makanan tradisional di Indonesia. Ya, jadi selama belajar ini nanti, hari ini, kita akan belajar mengenai gimana sih contohnya ini di asinan Bogor, kok bisa garam yang dari larutan di luarnya itu bisa masuk ke buah, jadi rasa asin, pedas, gitu. Dan mungkin ada manisnya. Oke, tuh Ibu akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Kelompok yang kemarin ya, ini udah duduk berdasarkan kelompok kan? Sudah. Iya, kemarin kan Ibu sudah bilang kelompok 4 LKPD yang Ibu bagi, Ibu mau menyampaikan beberapa hal yang harus diperhatikan selama mengerjakan LKPD. Yang pertama, Ibu akan menilai jalannya diskusi kalian. Jadi silakan berdiskusi. Yang kedua, di lembar terakhir itu ada yang namanya kinerja teman pendapat juga. Paham? Oke, ada yang ditanyakan? Belum. Ya. Nah, terus selama diskusi kalau kalian mau duduknya mau bentuk U, O atau bagaimana terserah kalian. Boleh, senyaman kalian. Yang penting adalah diskusi tetap kondusif dan juga LKPD diselesaikan dengan baik. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke, silahkan dimulai. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Siap, Bu. Dan kelompok 5. Oh ini sorry. Oke, sebelum kalian mengerjakan LKPD yang Ibu bagi, Ibu mau menyampaikan beberapa hal yang harus diperhatikan selama mengerjakan LKPD. Yang pertama, Ibu akan menilai jalannya diskusi kalian. Jadi silakan berdiskusi. Yang kedua, di lembar terakhir itu ada yang namanya kinerja teman satu kelompok. Silakan nanti kalau sudah
Tanya Bu, Iya, gimana? dapatnya apa? Bukan gitu ya. Nanti kalian nomor 2 nih. Ini ada bagiannya ya. Keren. Iya. Nah, contohnya itu apa? Iya tuh. Oke, Bu. Termasuk juga ini apa sih? Kalian bisa berbagi semua. Dari daun bawang. Daun bawang enak tapi kalau boleh nih besok kan pertemuan sama. Oke, sudah semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah, ayo kita bahas ya. Satu persatu. Coba. Soal yang pertama yaitu tentang struktur dari apa? Ada yang tahu? Soal yang pertama kan berdiri dong, berdiri ya. Teman-teman yang lain diperhatikan ya, sambil sambil dikoreksi ya kalau punya jawabannya kalau ada yang salah. Kami dari kelompok 4 Iya. kelompok 1 Bu. Nah, kelompok 1 itu kan ada gambar membran sel. Nah, di AKPD-nya itu kan antara baik itu ion maupun apa ya, protein. Oke, kita tampung dulu ya. Kata kelompok 1 kalau aktif itu tidak membutuhkan perantara, sedangkan kalau pasif membutuhkan perantara. Ada yang berbeda atau ada semuanya sama? Oh iya, ada. Silakan. Bagaimana? Kalau pasif itu Bu dari konsentrasi tinggi ke rendah. Jadi Oke, konsentrasi tinggi ke rendah. Jadi kan nggak butuh energi. Nggak butuh energi. Oke. Ada satu kata kunci di sini, pasif, tidak membutuhkan energi. Nah, jadi kalau pasif tadi benar seperti yang dikatakan kelompok 1 ya. Kalau pasif itu tidak membutuhkan energi yang berat dan tidak membutuhkan perantara, gitu kan. Nah, jadi di sini ada 3 jenisnya, yaitu ada difusi terbantu dan osmosis. Sedangkan kalau aktif itu membutuhkan perantara. Karena apa? Kenapa sih? Keasinan Bogor, rasa buah jadi rasa ada asin-asin, pedas-pedas gitu. Kira-kira kenapa Bu? Airnya masuk ke buah. Oke, airnya masuk ke buah. Gimana caranya? Silakan, kelompok 2 ya. Menyerap. Oke, Mbak Melani. Karena alasannya tadi hipertonik sehingga konsentrasi air di dalam buahnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang di luarnya. Oke. Jenis transfer membrannya apa? Pasif, oke. Pasif apa? Osmosis. Osmosis. Ada yang lain? Tadi menyebutkan pasif osmosis. Ada yang lain? Sama semua. Oke. Benar ya, tadi dengan cara transfer membran. Terus apakah hanya osmosis? Jadi berbarengan dengan terjadinya osmosis juga terjadi hipertonis. Artinya apa larutan hipertonis? Hipertonis itu kental Bu. Kental, iya good. Hipertonis kental, artinya air di luar kuahnya ini lebih kental daripada sebenarnya air di dalam sel buahnya. Jadi kan harus seimbang nih, harus seimbang. Kalau misalnya yang di luar ini dempet-dempetan, kita kan harus keluar biar lebih enak ya, lebih bisa nafas gitu kan ibaratnya kalau kita dalam kemacetan. Nah sama, jadi air dari dalam sel buahnya keluar sampai akhirnya seimbang. Di saat yang bersamaan, garam dan bumbu-bumbu lain yang ada di air ini dia pindah ke dalam sel buahnya. Dan itu akan berhenti ketika terjadi sebuah apa? Keseimbangan. Good, tepat sekali. Selanjutnya, yang keempat, terkait contoh makanan tradisional lainnya. Kira-kira apa? Ada yang mau jawab?
Acar, oke. Ada lagi? Kolak singkong. Ada lagi? Ikan asin. Ada lagi mungkin dari daerahnya? Ada. Apa? Manisan, oke. Oke, good. Bagus sekali. Ini ya, contohnya misalnya ada ikan asin, acar, dan kolak singkong. Ternyata ikan asin itu sejarahnya di Indonesia itu dimulai sejak zaman Mataram kuno. Nah, itu dia. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Belum ada Bu. Belum ada. Oke, nggak apa-apa. Nah, kalau belum ada berarti udah paham ya? Paham. Untuk itu kita lihat ya seberapa pahamnya kalian hari ini. Bisa lakukan post test. Ibu pengen lihat seberapa paham kalian. Ada apa aja jenisnya? Ada yang masih ingat? Aktif, pasif. Kalau yang pasif contohnya osmosis dan difusi. Oke. Yang aktif itu kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Tapi jangan lupa, Ibu ada tugas juga buat kalian. Jangan lupa pertemuan selanjutnya bawa makanan tradisional Indonesia juga yang menggunakan prinsip transport membran. Yang gampang-gampang aja, tadi udah dibahas kan? Dan jangan sampai sama dengan kelompok lain, oke? Gimana? Siap? Siap, oke. Kalau siap, Ibu cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Cukup, oke. Kalau cukup, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa jaga kesehatan ya. Iya, Bu. Makasih Bu.